Halo guys, jadi kali ini aku bakalan bahas tentang riasan muka atau biasa disebut dengan make up dalam perspektif muslim. Jadi buat kalian, happy for watching. Jadi sekitar 7 menit ke depan, aku bakalan bahas tentang jurnal ini. Nah, disitu kan dibahas tentang menurut Islam dan sains. Jadi di sini aku mau bahas yang tentang dalam perspektif Islamnya ya. Sebenarnya Islam sebagai agama itu memperhatikan penuh kecantikan terhadap wanita. Nah, namun kecantikan di sini tuh biasanya disebut dengan kosmetik atau make up ya. Namun sebagai wanita Islam, kita itu harus mengetahui apa aja sih bahan-bahan yang terkandung dalam make up atau kosmetik yang kita pakai. Dan tidak kalah pentingnya, kita harus juga tahu kosmetik yang kita pakai itu atau make up yang kita pakai itu udah halal MUI atau enggak, dan mengandung bahan-bahan yang bahaya atau enggak bagi kulit kita. Dan tentunya kita sebagai wanita muslim juga harus tahu nih, apa aja kandungan make up atau kosmetik yang kita pakai. Nah, kalau misalnya kandungan make up yang atau kosmetik yang kita pakai itu berbahaya, itu juga berdampaknya ke kita sendiri gitu loh. Nah, justru kalau misalnya berdampak buruk bagi muka kita, itu yang sangat diharamkan oleh Islam, karena memperbahayakan atau membahayakan diri kita masing-masing. Nah, jadi kecantikan itu dalam lingkup manusia biasanya dimaknai dengan kecantikan yang berhubungan dengan wanita. Kecantikan itu kecenderungan yang akan terefleksikan ke dalam berbagai ekspresi. Wanita secara naluri itu memiliki keinginan untuk merubah penampilannya atau memperindah penampilannya. Sebagai kecantikan menjadi hal yang diidentikan dengan wanita, karena secara lahir itu dalam diri wanita itu terdapat kecantikan yang terlihat mendominasi dibandingkan dengan pria. Nah, sebenarnya mempercantik diri demi keindahan itu bukanlah hal yang dilarang dalam Islam. Bahkan menjadi fitrah bagi manusia, khususnya bagi para kaum Hawa. Dan yang perlu kita ketahui itu, Islam memandang kecantikan berdasarkan keterampilan, kecerdasan, dan ketakwaannya terhadap Allah SWT. Menurut Islam, setiap wanita memiliki kecantikan dan keunikan masing-masing. Bukan hanya memandang berdasarkan keindahan tubuh atau biasanya disebut fisik, wanita adalah cantik dan cantik adalah wanita. Pada realitasnya, kecantikan dengan tubuh proporsional adalah titik ukur dan menjadi impian semua wanita kan? Apa yang melekat pada diri seseorang itu bisa diperindah dan dipercantik dengan melakukan penambahan-penambahan. Sejak dahulu, orang mengenal pacar untuk mewarnai bagian-bagian kuku dan kaki, bedak untuk menyesuaikan warna kulit, juga tato. Semakin maju ilmu teknologi, semakin maju pula alat dan perlengkapan kecantikan baru. Hingga kini, apa yang terlihat melekat pada diri boleh jadi bukan lagi yang asli, tetapi lahir sebagai hasil upaya make up. Dan yang harus diperhatikan, menurut Utami tahun 2011, produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung babi dan bahan berbahaya dari babi. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan, dan transportasinya tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya. Terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam itu sendiri. Nah, Fatma MUI tahun 2013 memutuskan tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya perlu menetapkan fakta tentang standar kehalalan produk kosmetika. Yang pertama itu penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh, tetapi syarat bahan yang digunakan dalam kosmetik tersebut itu harus halal dan suci, ditunjukkan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan kosmetik digunakan tidak membahayakan bagi diri sendiri. Dan yang kedua itu dalam penggunaan kosmetik untuk dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram, itu pasti hukumnya haram. Dan yang ketiga, itu penggunaan kosmetik luar yang menggunakan bahan yang jenisnya itu najis atau haram selain babi, diperbolehkan dengan syariat dilakukan penyucian setelah pemakaiannya. Dan yang keempat, itu penggunaan kosmetik yang semata-mata berfungsi untuk tahsini ayat atau penyempurnaan, tidak ada rukhsas atau keringanan untuk memanfaatkan kosmetik yang haram. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dari Fatma MUI. Jadi sebenarnya kita tuh harus inti dari pokok video yang aku buat ini, kita harus pintar-pintar dalam memilih dan memilah mana bahan-bahan yang boleh untuk kita gunakan sebagai kosmetik kita sehari-hari. Kalau misalnya bahan tersebut tidak ada label MUI-nya, ya udah kita stop, kita jauhin, karena itu merupakan haram banget bagi kita untuk memakainya. Nah, secara
gak kita pungkiri, sekarang kan teknologi makin canggih nih, apalagi teknologi di bagian kecantikan. Dan standar kecantikan makin hari juga makin naik. Jadi sebagai wanita kan kita kan kayak nggak pengen gitu ya ketinggalan zaman gitu kan. Ini ngikutin si A gitu, tiba-tiba si A pengen nail extension, kita juga pengen karena kayak bukan zamannya nih kalau nggak pakai nail extension, juga bukan zamannya nih kalau misalnya kita nggak pakai eyelash extension kan. Nah sebenarnya kalau misalnya kayak gitu tuh bener-bener nggak boleh dan diharamkan sekali bagi Islam. Kenapa? Karena sama aja kita merubah bentuk asli semula yang dikasih oleh Allah SWT. Jadi ya udahlah kita gunain apa yang sudah Allah kasih ke kita. Kita nggak usah ikut-ikutan tren zaman sekarang atau biasa disebut zaman sekarang bisa disebut dengan FOMO ya. Nah kayak ya udah gitu, kita terima apa adanya, kita bersyukur ya. Coba kalau misalnya kita bersyukur, kita pasti bakal merasa udah cukup, kita udah cantik nih tanpa merubah ciptaan dari Allah SWT sendiri, karena kita emang udah cantik gitu loh. Ya tinggal kitanya aja mau bersyukur atau enggak terhadap kecantikan diri kita sendiri. Sebenarnya cantik itu harus pede. Kalau misalnya kita nggak pede, sampai kapanpun deh kita bakalan merasa kalau kita tuh jelek, asli. Jadi kalau misalnya kita udah pede banget nih, udah pede, kita bakalan merasa cantik, kita bakalan merasa kalau kita pakai apapun itu kelihatan bagus di mata orang gitu loh. Jadi ya udah, intinya kita pede aja dulu, nggak usah kita nggak usah peduli sama omongan orang tentang apa-apa. Ya udah, selagi kita tidak merugikan orang tersebut ya. Oke, mungkin segini dulu pembahasan tentang kosmetik menurut perspektif Islam. Thank you for watching ya guys. Have a nice day.